Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Nagasaki. Ledakan dahsyat melantahkan sisi kota. Serangan ini membuat Jepang kehilangan banyak kekuatan. Lalu Jenderal Taroji Hichaichi mengundang 3 tokoh bangsa itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wojoningrat untuk mengemudi markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Mereka melakukan pertemuan pada tanggal 12 Agustus. Dalam pertemuan itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. これはこれ好きです。ありがとう。私たちはのさらなる情報を楽しみにしています。 Setelah perjanjian itu, tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang diumumkan oleh Kaisar Jepang Hirohito di stasiun radio nasional. Kabar ini dengan cepat tersebar luaskan hingga ke tanah air. Sultan Syahrir ialah orang pertama yang mendengar berita ini lewat radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, Commander. Wah, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya harus segera menyebarkan berita ini. Setelah mendengar berita itu, Syahrir pun pergi memberitahukan kabar berita baik ini kepada golongan muda yang tengah berkumpul bersama. Saudara, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita bisa segera merdeka. Ya, saya setuju. Kita harus cepat-cepat memproklamasikan bangsa ini. Benar, kita harus cepat mendiskusikan hal ini dengan para anggota PTKI. Di sisi lain, golongan tua sedang melaksanakan rapat PTKI. Mereka membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus hasil kesepakatan dengan Jenderal Terauchi Jepang. Di tengah rapat itu, muncul golongan muda yang datang untuk memberitahukan tentang kabar menyerahnya Jepang. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan dengan Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka pada 24 Agustus ini. Kita gunakan waktu ini dengan matang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita harus. Mana saudara? Ada keperluan apa kalian kemarin? Karena para golongan tua tidak percaya akan menyerah Jepang kepada Sekutu, mereka pun pergi memastikan berita ini kepada Mailan Jepang. Mari kita pastikan berita ini kepada Mailan Jepang. Malam bersama Muda. Kami baru saja mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Apakah berita itu benar? Ya, kami mendapat kabar dari golongan muda. Ya, benar. Jepang telah benar-benar menyerahkan persyarat kepada Sekutu. Jadi memang berita itu benar. Melihat respon golongan tua terhadap berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu, membuat para golongan muda merasa bahwa para golongan tua masih terus menunggu kepastian dari Jepang. Mereka pun tak punya pilihan lain. Mereka harus mendesak golongan tua untuk dengan cepat memproklamasikan Indonesia. Mereka pun melakukan pertemuan di lab mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur, membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu dari pihak Jepang. Saya telah mendengar oleh golongan tua bahwa Jepang akan menyerah, sehingga kita harus mempergunakan kesempatan ini agar dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepat mungkin. Benar sekali. Saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia,
Dan ini adalah kesempatan kita, jangan kita sia-siakan. Ya, benar. Kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepas ikatan dengan Jepang dan segera bermusyawarah untuk merebut kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak ingin merdeka adalah hadiah dari Jepang, bukan? Saya setuju. Saat ini juga kita pergi ke Bung Karno dan Bung Hatta mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau paling lambat 16 Agustus ini. Ya, benar. Ayo kita pergi. Setelah pertemuan itu, para golongan muda bergegas untuk menemui Soekarno-Hatta untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia yang harus dilaksanakan secepat-cepatnya tanpa menunggu kabar berita dari Jepang. Darwis dan Wikana yang datang membuat keadaan semakin memanas antara golongan muda dan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan pertemuan dengan para golongan muda dan kami tidak bisa menunggu kesepakatan dengan Jepang. Kami mau malam hari ini juga Indonesia harus merdeka atau paling lambat 16 Agustus. Iya, benar. Jika tidak, kami pastikan akan ada pertumpahan darah di sini. Apa ini? Kalian tidak bisa bertindak begitu saja. Kalau berani, golok saja dari pusat ini. Tenang, Bung. Kalian tidak bisa bertindak seperti itu. Kalian harus bisa memikirkan dari pihak kita dan dari pihak Jepang. Baiklah, kalau itu mau Bung Karno dan Bung Hatta. Kami pamit pulang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana akhirnya pulang dan melaporkan pertemuan mereka dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh karena itu, meresponi laporan dari Darwis dan Wikana, golongan muda kembali melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini nomor 71. Pada rapat itu, mereka sadar bahwa golongan tua masih berada dalam pengaruh Jepang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ada keperluan apa kalian kemari? Mas, Adinat ingin menemuimu. Ada keperluan apa kalian kemari? Bung, Anda harus segera ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Apa yang membuat saya harus mengikuti kalian ke sana? Anda harus ikut bersama dengan kami, sesuai dengan kesepakatan golongan muda. Namun dengan syarat, Fatmawati bersama Guntur harus mengikuti saya ke sana. Ya benar, jika saya dan Nun tidak ikut bersama kalian, saya tidak akan mengizinkan suami saya untuk pergi bersama kalian. Baiklah. Sedang penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, di Jakarta terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Wikana lah yang tidak ingin agar Soekarno dan Muhammad Hatta menemui siapapun sebelum memutuskan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Ahmad Subarjo yang ingin memastikan keselamatan Soekarno dan Hatta serta membawa kabar untuk mereka. Bagaimana bisa seperti itu, Bung? Jikalau saja mereka pulang dan tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan, kami tidak terima. Bawa saja saya ke sana, akan saya bicarakan dengan mereka. Apakah Bung berjanji bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan kita? Biarkan saya masuk. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Bung, rapat PKK telah dibatalkan dan Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Ya, benar, Bung. Kalau begitu, apalagi yang harus kita tunggu? Ayo, segeralah memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiknya seperti itu, Bung Karno. Baiklah, kalau begitu. Mereka pun pulang ke Jakarta dan akan segera menyusun teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi. Tetapi hari itu sudah malam. Pada malam itu, tidak ada tempat untuk penyusunan teks proklamasi. Karena tidak ada tempat, maka terpilihlah Rumah Laksamana Maeda sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Apa yang membawa kalian kemari? Maaf menunggu Anda. Bolehkah malam ini kami meminjam ruangan Anda untuk membicarakan mengenai teks proklamasi yang akan dilaksanakan pada esok hari? Jadi besok kalian akan mengadakan proklamasi? Ya, benar. Saya mengerti. Terima kasih. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta saya yang masuk ke dalam. Saya akan menunggu di luar. Tidak,
Kami menentukannya. Baiklah. Malam itu mereka mendiskusikan mengenai penyusunan teks proklamasi. Ketika teks proklamasi telah disusun, ternyata terdapat perbedaan mengenai teks proklamasi tersebut. Sehingga mereka berunding lagi untuk membuat teks proklamasi. Setelah itu, Soekarno memanggil Soyuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Teks proklamasi harus diketikkan agar bisa dengan jelas dibacakan. Bung, biar saya saja yang mengetikkannya. Baiklah, tolong kau ketikkan. Baik, Bung. Bung, coba kau lihat teks proklamasi ini. Baik. Sepertinya ada yang tidak benar dengan teks proklamasi ini. Coba kamu lihat ini, Bu. Seharusnya teks proklamasi tidak seperti ini, Bung. Coba Bung lihat kembali. Benar sekali. Sepertinya ada kesalahan dengan teks proklamasi ini. Tolong kau ketikkan teks proklamasi yang baru. Baik, Bung. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Bung, coba kau lihat teks proklamasi ini. Baiklah. Sepertinya teks proklamasi ini sudah sesuai dengan apa yang kita lihat. Coba kamu lihat. Baiklah, kita gunakan teks proklamasi ini besok pagi. Hari Jumat, pukul 5 pagi. Embun pagi masih mengelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 pagi. Bendera Asia kepada Sang Merah Putih. Hormat. Saudara-saudara sekalian,
saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Pemusyawarakatan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal yang sakral dan penuh makna. Kemerdekaan Indonesia adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi awal dimulainya kehidupan bangsa Indonesia.